Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kasta dalam kerajaan Hindu. Video ini adalah video pertama dari seri video religi agama Hindu. Pada masa lalu, ketika masa kerajaan-kerajaan di Indonesia masih beragama Hindu, maka gaya pemerintahan dan strata sosial dalam masyarakat mengikuti agama Hindu. Dalam agama Hindu, masyarakat dibagi dalam kasta-kasta yang membedakan tingkat strata sosial mereka. Pada awalnya, pembagian kasta ini dilakukan di India untuk membedakan tugas dan fungsi setiap individu dalam masyarakat, sehingga tiap orang tahu apa tugas dan fungsi dari setiap orang. Pada masa kekuasaan kerajaan Majapahit, masyarakatnya telah mengenal strata sosial atau sistem kasta yang terdiri dari 7 lapisan masyarakat. Kerajaan Majapahit menerapkan 4 strata sosial seperti yang ada di India, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kemudian 3 strata sosial lokal dari Majapahit sendiri adalah Candela, Mlecha, dan Tuca. Masyarakat di wilayah kerajaan Majapahit mengenal strata sosial tersebut. Status sosial atau strata sosial adalah sebuah kedudukan seseorang di lingkungan masyarakat. Dengan kedudukan yang dimiliki, seseorang akan berperilaku sesuai dengan status yang dimiliki dalam lingkungan tersebut. Status sosial menjadi sebuah disiplin untuk seseorang dalam berperilaku. Status sosial telah menunjukkan pada manusia bahwa dalam kehidupan ini ada sebuah batasan-batasan yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Brahmana. Status sosial paling tinggi di agama Hindu adalah golongan Brahmana. Dalam golongan ini hanya akan dihuni oleh orang-orang yang memiliki tingkat religius yang tinggi terhadap agama dan Tuhan. Biasanya mereka adalah orang yang berprofesi sebagai rohaniawan seperti Brahmana, Resi, Empu, yang umumnya juga sekaligus menjadi seorang budayawan. Tugas dari para Brahmana di masyarakat hanyalah mengamalkan 6 dharma ajaran agama itu, yaitu belajar, mengajar, melakukan penyajian untuk dirinya sendiri, melakukan penyajian untuk orang lain, membagi derma, dan menerima derma. Kaum Brahmana hidup di hutan, gunung, lembah, dan gua yang jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk perebutan akses dan penguasaan atas materi duniawi. Seluruh lapisan masyarakat yang ada di bawahnya sangat menghormati dan melindungi kaum Brahmana ini. Mereka inilah yang dianggap sebagai warga kelas 1 alias golongan tertinggi dan paling mulia, karena tugasnya membimbing semua orang sebagai guru pada kebenaran. Ksatria. Selanjutnya, golongan Ksatria. Ksatria hanya akan dihuni oleh orang-orang yang memiliki tugas yang mulia kepada negara atau kerajaannya. Seperti halnya harus melindungi kerajaan dari pemberontakan atau serangan dari kerajaan lain. Biasanya golongan ini dihuni oleh orang-orang yang berprofesi sebagai prajurit, bangsawan, dan raja. Kaum Ksatria ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kekayaan pribadi. Mereka mengabdi pada negara atau hidup dari negara, dalam arti dibiayai kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Termasuk dari golongan ini adalah raja dan keluarganya, para menteri dan pembesar kerajaan, para raja bawahan atau adipati, juga termasuk di dalamnya adalah kalangan perwira tentara kerajaan. Mereka ini jika perang dan berhasil membawa harta pampasan perang, kekayaan itu bukan untuk dimiliki sendiri, tapi diserahkan kepada negara. Dan jika ada ksatria yang diketahui memiliki rumah pribadi yang megah,
maka dia akan disebut kesatria panten, yaitu kesatria yang harus dihindari atau dikucilkan. Masyarakat tidak boleh melayani orang seperti itu, dan negara harus bersih dari orang yang mempunyai pamrih pribadi. Golongan kesatria telah memiliki ketetapan tugas-tugas yang harus dilakukan. Hal itu telah diatur dalam kitab Kutura Menawa yang berbunyi sebagai berikut. Kaum kesatria yang telah dilantik sesuai dengan pertukaran Weda mempunyai kewajiban untuk melindungi dunia atau negara. Sebabnya ialah ketika umat manusia itu tanpa raja, hidup dalam ketakutan, buyar bercerai-berai, maka Brahmana menciptakan raja yang diberi tugas untuk melindungi umat manusia. Oleh karena itu, raja meski muda sekali, pada hakikatnya bukan sembarang orang, melainkan pengejawantahan dewata mulia. Untuk membantu dalam menunaikan tugasnya, Brahmana memuja kemegahannya yang menitis menjadi undang-undang disebut undang-undang pidana sebagai sarana untuk melindungi dan mengatur umat manusia. Hanya undang-undang pidana yang menguasai segala makhluk hidup, melindungi dan menjaga mereka, baik waktu berjaga maupun waktu tidur. Pidana itu adalah sama dengan hukum undang-undang. Isi aturan dalam kitab Kutora Menawa tersebut menjelaskan bahwa seorang kesatria harus senantiasa menegakkan kebenaran, tegas, bertanggung jawab, cekatan, adil, dan memperhatikan keselamatan. Setelah para kaum kesatria dilantik, mereka akan mendapatkan gelar dari seorang Rakyan, Arya, dan Dang Arca. Raja adalah bagian dari kaum kesatria, sehingga tugasnya dalam masyarakat dan membela negara pun diatur dalam kitab Kutora Menawa. Bunyi tata hukum tugas seorang raja adalah sebagai berikut. Raja yang berkuasa harus teguh hatinya dalam memutuskan suatu perkara, tidak boleh bimbang atau ragu, dan tidak boleh pilih kasih kepada pelaku kejahatan. Jangan sampai salah memutuskan. Jangan sampai orang yang salah luput dari hukuman. Itulah kewajiban bagi raja yang berkuasa, jika benar-benar mengharapkan rahayu dan keamanan negaranya. Waisya. Waisya adalah status sosial yang dihuni oleh sekelompok orang yang berprofesi sebagai petani, pedagang, seniman, tukang bangunan atau arsitek, nelayan, atau profesi-profesi lain, terutama yang memiliki hubungan dengan perniagaan atau profesi lainnya yang bersifat material. Kaum Waisya ini lebih rendah dibandingkan golongan Brahmana dan kesatria, sebab kaum ini dianggap sudah punya keterikatan pada materi keduniawian. Alasannya karena mereka sudah punya rumah, punya tanah dan pekarangan, punya sawah ladang atau kapal layar, punya ternak, atau dengan kata lain ada kepemilikan pribadi atas aset kekayaan yang notabene adalah manifestasi dari hasrat keduniawian. Meskipun demikian, merekalah yang menjamin ketersediaan pangan dan kebutuhan hidup lainnya bagi seluruh warga. Untuk itulah mereka tetap menjadi kelas yang cukup terhormat. Status sosial sebagai kaum Waisya juga diatur seperti halnya status sosial lainnya. Semua telah masuk dalam tata aturan hukum di wilayah Majapahit yang ditulis dalam kitab Kutora Menawa. Dalam kitab ini menerangkan tugas dan kewajiban seorang yang masuk dalam golongan Waisya. Anggota golongan Waisya dilarang berpikiran bahwa dia tidak suka memelihara ternak. Jika piara ternak itu dilakukan oleh golongan Waisya, golongan lain dilarang ikut mengerjakannya. Anggota Waisya harus mempunyai pengetahuan baik tentang mutu nikahan, mutiara, marjan logam,
bahan tenun, minyak wangi, dan bahan ramuan. Harus tahu akan cara menabur benih, membedakan lada subur dan cengkeh menggunakan timbangan. Apalagi tentang baik dan buruknya barang-barang dagangan, pemilihan negara yang mungkin menguntungkan untuk pasaran, perhitungan hutang, untung rugi, dan sarana-sarana bagi piara ternak, pembayaran upah yang layak kepada buruhnya, memiliki pengetahuan berbagai bahasa, cara menyimpan barang, dan peraturan jual beli. Waisa menjadi garda terdepan dari sebuah kerajaan atau negara, karena kaum Waisa merupakan lumbung kebutuhan sandang dan pangan umat. Meski dianggap kaum buruh, namun di kerajaan Majapahit telah diatur undang-undang agar semua kaum memiliki hak dan kewajiban dalam hidup berdampingan sebagai masyarakat Majapahit. Kaum Waisa petani biasanya tinggal di pedalaman. Namun setelah masa panen, mereka harus turun gunung untuk datang ke pasar atau pelabuhan untuk menjual hasil panen. Pasar dan pelabuhan terletak di dataran rendah dan di dekat laut. Karena di tempat-tempat tersebut biasanya para pendatang dapat singgah, sehingga di sekitar pelabuhan biasanya telah tinggal imigran dari berbagai negara, mulai dari Arab, India, Tiongkok, Persia yang telah siap melakukan perniagaan. Sudra. Sudra adalah status sosial yang paling rendah di masyarakat Majapahit pada masa itu, karena kaum ini hanya memiliki keahlian di bidang jasa, sehingga kaum ini hanya memperkuat fisiknya, berperilaku taat dan polos. Kaum Sudra adalah kaum pengabdi. Biasanya mereka mengabdikan diri kepada kaum Brahmana. Kaum Sudra biasanya menyebar di seluruh penjuru kota dan desa, sehingga mereka lebih mudah untuk dapat ditemui dan digunakan jasanya. Kitab Kutara Menawa telah menjelaskan bahwa kaum Sudra dibagi menjadi 4 jenis, yaitu Sudra Grihaja, Sudra Dwaja Harta, Sudra Danda Dasa, Sudra Bhakta Sada. Sudra Grihaja adalah kaum yang lahir dari keturunan bapak dan ibu, sehingga semua anaknya adalah kaum Grihaja. Lalu Sudra Dwaja Harta adalah kaum yang berasal dari tawanan perang. Biasanya kaum ini dihuni oleh mantan prajurit dan petinggi kerajaan musuh yang telah kalah dalam peperangan. Sudra Danda Dasa adalah kaum yang terlahir dari lingkungan yang tidak mampu membayar upeti, baik kepada pemerintah maupun raja. Karena mereka tidak mampu membayarnya, mereka harus menjadi budak atau menjadi hamba dari kaum tertentu. Sedangkan untuk Sudra Bhakta Sada adalah kaum yang terlahir dengan mendapatkan makanan setiap hari. Biasanya golongan ini dihuni pemalas, pengangguran yang tidak mau bekerja. Semua keempat jenis kaum Sudra tersebut tinggal bersama tuannya atau di rumah tuannya, karena mereka adalah kaum pesuruh, pembantu, atau budak. Mereka harus selalu menemani dan melayani tuannya. Kegiatan perbudakan di kaum Sudra telah diatur dalam kitab Kutara Menawa pada pasal 28 di undang-undang yang mengatur golongan Sudra. Undang-undang ini berisi sebagai berikut. Barang siapa dengan paksa menjual kawulo yang tidak selayaknya dijual karena tidak ingin dijual, akan dikenakan denda selaksa oleh sang amawa bumi. Jika seorang kawulo atas perintah tuannya melakukan kerja yang berupah di tempat lain, upah itu wajib diserahkan kepada tuannya. Jika ia mati sebelum menerima upah, orang tempatnya bekerja wajib membayar upahnya kepada tuannya.
Strata sosial yang dikategorikan berdasarkan lingkungan Majapahit meliputi Candela, Mleca, dan Tuca. Ketiganya merupakan golongan masyarakat yang disebut sebagai golongan Dasyu atau golongan Pancomo. Candala adalah keturunan dari perkawinan campuran laki-laki golongan Sudra dengan wanita golongan Brahmana, Ksatria, atau Waisya. Keturunan ini dikatakan sebagai strata sosial yang lebih rendah dari ayahnya. Golongan sosial Candela di lingkungan kerajaan Majapahit digambarkan sebagai berikut. Golongan Candala tidak diizinkan tinggal di kota maupun di desa. Mereka membentuk perkampungan sendiri di tengah hutan bersama dengan sesamanya. Mereka bekerja keras, namun kebanyakan dari mereka bekerja sebagai penggotong dan pembakar jenazah atau algojo penjahat yang dijatuhi hukuman mati. Pakaian mereka sangat tidak layak, terbuat dari kain pembungkus jenazah yang dibakar. Mereka tinggal di rumah gubuk yang tidak layak huni dan makan dari barang-barang pecah-pecahan atau kreweng. Kaum-kaum yang menghuni 4 kasta menjauhkan diri dari mereka agar tidak jatuh ke dalam keharaman atau jatuh menjadi bagian dari golongan mereka. Mleca. Golongan sosial Mleca digambarkan sebagai golongan imigran atau dari luar kerajaan Majapahit, atau dari luar negara, atau pulau yang jauh, yang tinggal di sekitar pelabuhan. Mereka biasanya tinggal di sekitar pelabuhan karena mereka adalah kaum yang melakukan perniagaan. Bahkan di antara mereka telah menetap lama di wilayah pelabuhan, sehingga banyak di antara mereka yang telah menikah dengan orang-orang pribumi. Biasanya mereka hidup bergerombol untuk mempermudahkan sosialisasi dengan lingkungan. Malah di antara mereka tanpa sadar telah menyebarkan agama dan budaya yang dianutnya. Tuca. Sedangkan golongan sosial Tuca digambarkan sebagai orang yang selalu membuat kerasaan di masyarakat. Mereka merupakan kelompok orang yang memiliki kebiasaan untuk merampok, mencuri, atau melakukan kejahatan di masyarakat. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang plural karena masyarakat di Majapahit terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama. Namun pada masa itu mereka telah menerima para pendatang dengan berbagai macam agama dan budaya yang berbeda. Pada masa itu mereka yang datang juga tidak diwajibkan untuk mengikuti apa yang telah dianut oleh sang raja. Demikian video tentang kasta dalam kerajaan Hindu. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.